Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, kawan-kawan di channel Ustadz Pancal. Kawan-kawan, pernahkah Anda merasa bahwa ada tanda-tanda dalam diri kawan Anda yang menunjukkan kelemahan mental? Atau mungkin Anda pernah bertanya-tanya apakah tanda-tanda tersebut ada pada diri Anda sendiri bahkan? Kawan-kawan, mari kita gali lebih dalam. Dalam video kali ini kawan-kawan, kita tidak hanya akan mengenali tanda-tanda tersebut, tetapi juga memahami bagaimana hal-hal ini mempengaruhi kehidupan Anda, kehidupan sehari-hari kita, dan orang-orang di sekitar kita. Jangan lewatkan kawan-kawan, simak sampai akhir supaya kita tidak gagal paham, karena bisa jadi ini adalah kunci untuk membuat perubahan besar dalam hidup kita. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang dibicarakan di kalangan umum ya. Tetapi sebenarnya sangat krusial bagi kehidupan kita semua. Kita akan menggali lebih detail mengenai setidaknya ada 9 tanda orang yang lemah secara mental. Sesuatu yang bisa kita temui di berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan sosial, pekerjaan, lingkungan karir, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga, di lingkungan masyarakat. Mengapa kita perlu untuk memahami ini kawan-kawan? Karena dengan mengenali tanda-tandanya, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri. Sekaligus, insya Allah bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang dalam kondisi mental yang rapuh. Ini bukan hanya tentang bagaimana menemukan kelemahan mentalnya, tetapi juga bagaimana kita bisa memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental. Mari kita mulai kawan-kawan. Karena pemahaman yang akan kita peroleh bersama ini bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Saya harap Anda bisa mencatat atau menyetel ulang nanti. Kawan-kawan, mengapa mental yang kuat ini sangat penting? Di dunia yang penuh dengan tantangan kali ini, memiliki mental yang kuat adalah kunci untuk bisa bertahan, untuk bisa survive, dan bahkan bisa berkembang. Setiap kita pasti menghadapi masa-masa sulit, entah itu dalam bentuk tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau konflik pribadi. Akan tetapi tidak semua orang memiliki ketahanan secara mental yang sama maksud saya. Beberapa dari kita mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang keras di dalam diri kita. Kawan-kawan, mengenali tanda-tanda kelemahan mental ini sangat penting. Karena ini bukan hanya tentang memahami diri kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita dapat memberikan support kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, atau kolega kita yang mungkin sedang dalam kesulitan. Dengan memahami tanda-tanda ini kawan-kawan, insya Allah kita bisa lebih peka terhadap perasaan orang lain dan lebih siap memberikan dukungan ketika mereka membutuhkan ketahanan mental. Dan yang lebih penting kawan-kawan, kita juga bisa mencegah diri kita sendiri dari terjatuh ke dalam kelemahan mental yang lebih dalam. Baik, tadi kita masuk ke bagian inti dari video ini kawan-kawan. 9 tanda orang lemah mental yang perlu kita waspadai. Masing-masing tanda ini kawan-kawan memiliki implikasi yang berbeda dan bisa mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan Anda secara signifikan. Tanda yang pertama kawan-kawan, yaitu ketidakmampuan manusia untuk mengatasi stres. Tanda pertama yang harus kita waspadai adalah ketidakmampuan kita untuk mengatasi stres atau bahkan depresi. Stres adalah bagian dari kehidupan kawan-kawan. Ini bukan aib, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Ini adalah yang menentukan apakah kita kuat secara mental atau tidak. Orang yang lemah mental seringkali merasa tertekan oleh situasi yang sulit dan tidak bisa menemukan jalan keluar atau cara untuk mengelola stres tersebut. Mereka mungkin merasa kewalahan oleh tugas sehari-hari, pekerjaan rutinitas, atau masalah kecil yang seharusnya bisa diatasi dengan lebih mudah. Kemampuan untuk mengatasi stres atau depresi ini kawan-kawan bisa memicu masalah yang lebih besar.
seperti gangguan kecemasan atau bahkan depresi yang lebih parah. Yang kedua, cenderung menghindari masalah. Ini tanda kedua, yaitu adalah kecenderungan kita untuk menghindari masalah. Ada yang menghadapi masalah, kawan-kawan. Dihadapi kita secara langsung ya. Orang yang lemah mental seringkali memilih untuk lari dari masalah yang harusnya dihadapi. Mereka mungkin merasa takut akan tanggung jawab, akan konsekuensi dari konfrontasi atau merasa tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Kawan-kawan, perlu kita tahu bahwa menghindari masalah ini akan memperburuk situasi. Karena masalah yang tidak segera diselesaikan akan terus membesar dan menjadi lebih sulit untuk diatasi di kemudian hari. Yang ketiga, kurangnya rasa confidence atau rasa percaya diri. Ini adalah tanda ketiga, yaitu kurangnya percaya diri. Orang yang lemah secara mental, kawan-kawan, seringkali meragukan kemampuan dirinya sendiri. Mereka mungkin merasa tidak layak untuk mendapatkan keberhasilan, untuk mendapatkan kesuksesan, atau merasa tidak percaya bahwa mereka mampu mencapai tujuan yang mereka inginkan selama ini. Nah, kurangnya rasa confident atau rasa percaya diri ini, kawan-kawan, bisa menjadi penghalang. Bahkan penghalang yang sangat besar dalam mencapai potensi untuk bisa membuat mereka merasa terjebak. Ini bisa membuat mereka merasa terjebak dalam situasi yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Kemudian berikutnya yang keempat, mereka sulit mengambil keputusan. Ini adalah suatu tanda lemah mental. Orang yang lemah mental ya, kawan-kawan, seringkali merasa bingung. Dan mungkin tidak yakin ketika membuat pilihan. Mereka mungkin terlalu banyak berpikir, kawan-kawan. Bahkan khawatir tentang kemungkinan hasil yang buruk. Sehingga mereka merasa lumpuh dan tidak bisa membuat keputusan yang jelas. Ini bisa menyebabkan stagnasi, kawan-kawan, dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak bisa maju tanpa membuat keputusan yang sebenarnya mereka sangat perlukan. Kemudian yang kelima, seringnya merasa cemas. Kawan-kawan, kecemasan adalah perasaan yang normal sebenarnya dalam beberapa situasi ya. Tetapi jika kita terus-menerus merasa cemas tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda kelemahan mental. Kemudian kecemasan yang berlebihan, kawan-kawan, bisa membuat kita merasa tidak tenang, selalu merasa khawatir tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dirisaukan, tidak perlu kita khawatirkan. Ini bisa mengganggu kualitas hidup kita dan membuat kita merasa atau kesulitan untuk menikmati momen-momen indah, momen-momen penting sebenarnya yang seharusnya sangat menyenangkan, sangat membahagiakan kehidupan kita. Kemudian yang keenam, kita akan mudah tersinggung. Ini salah satu tanda kelemahan mental kita, kawan-kawan. Orang yang lemah mental cenderung bereaksi secara berlebihan terhadap situasi atau ria-ria kecil. Mereka mungkin merasa diserang atau dihina ketika ada orang memberikan kritik atau saran, dan mereka bisa menjadi sangat defensif. Nah, reaksi berlebihan ini, kawan-kawan, bisa merusak hubungan mereka dengan orang lain dan membuat mereka sulit untuk menerima feedback, menerima umpan balik yang bisa membantu mereka untuk berkembang sebenarnya. Yang ketujuh, tanda kelemahan mental adalah sulit untuk menjalin sebuah hubungan. Kesulitan dalam menjalin sebuah hubungan, kawan-kawan. Orang yang lemah mental ini mungkin kesepian dan sulit untuk terhubung dengan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain. Karena mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak layak untuk dicintai. Mereka tidak layak untuk diterima. Dan ini bisa membuat mereka menarik diri dari orang-orang sekitar mereka, menarik diri dari pergaulan. Kesulitan dalam menjalin relationship ini bisa menyebabkan merasa atau menyebabkan mereka terisolasi, membuat mereka semakin merasa terjebak dalam kelemahan mental mereka sendiri, kawan-kawan. Yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Yang kedelapan yaitu kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi, kawan-kawan. Jika ada orang yang tidak memiliki semangat untuk mencapai tujuan mereka dalam hidupnya, ini bisa menjadi indikasi mereka sedang lemah secara mental.
Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada yang layak untuk diperjuangkan, atau bahwa mereka tidak memiliki energi yang cukup untuk mengejar mimpi-mimpi mereka. Nah, kurangnya motivasi ini kawan-kawan bisa membuat mereka merasa tidak berarti, bahkan merasa tidak memiliki arah dalam hidup mereka. Yang kesembilan, kawan-kawan, mereka sulit menerima kritik. Tanda yang terakhir, orang yang lemah mental ini, kawan-kawan, seringkali merasa sangat defensif ketika mereka mendapatkan kritik, mendapatkan masukan dan orang lain. Padahal masukan ini sebenarnya bagus. Mereka mungkin merasa bahwa kritik tersebut adalah serangan secara pribadi, dan mereka bisa menjadi emosional ketika mendengar kritik tersebut, menerima kritik tersebut. Ini bisa menghambat mereka untuk belajar, menghambat mereka untuk berkembang, menghambat mereka untuk tumbuh. Sebenarnya kesalahan cara melakukan, kawan-kawan. Nah, sekarang kita bahas, kawan-kawan, bagaimana tanda-tanda ini kesepilat tadi bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya dalam relationship, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau menjalin hubungan yang sehat dapat menyebabkan masalah besar dalam hubungan keluarga kita atau dalam hubungan persahabatan kita. Jika ada orang tidak mampu mengelola stresnya, atau tidak memiliki rasa percaya diri, mereka mungkin akan merasa sulit untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang selama ini sudah berada di sekitar mereka. Ini bisa menyebabkan konflik, kawan-kawan, sebenarnya yang tidak perlu dan bahkan terjadinya perpecahan. Di tempat kerja misalnya, kurangnya kepercayaan diri dan kurangnya motivasi bisa menjadi penghalang besar dalam karir orang tersebut. Mereka mungkin merasa tidak mampu untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan mereka bekerja, atau merasa tidak layak untuk mendapatkan promosi, kenaikan jabatan, kenaikan karir, atau kenaikan gaji. Ini bisa membuat mereka terjebak dalam posisi yang tidak mereka inginkan, dan mereka tidak mampu untuk berkembang dalam karir mereka. Di sana itu kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan. Ini juga bisa membuat mereka terlihat tidak kompeten di mata atasan mereka, di mata rekan kerja mereka, dan bisa merusak reputasi mereka di tempat kerja mereka. Kemudian dari sisi kesehatan mental, kawan-kawan, tanda-tanda ini bisa memberikan kontribusi pada masalah yang lebih besar, seperti depresi, kecemasan, atau anxiety. Jika kita tidak mengenali kelemahan ini dan tidak mencari solusi yang kita butuhkan, kita bisa terjebak dalam siklus negatif yang sulit untuk kita atasi nantinya. Oleh sebab itu, kawan-kawan, kita perlu untuk introspeksi dan mengenai tanda-tanda ini. Apakah tandanya ada pada diri kita? Apakah kita bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya? Kita tidak pernah menemukan solusi kalau kita tidak tahu kesalahannya apa. Kawan-kawan, untuk memberikan perspektif yang lebih luas, saya juga ikut membagikan beberapa kutipan yang pernah saya baca dari entah apakah psikolog atau motivator ya. Pernah saya baca saya lupa, mengenai kelemahan mental. Ini langkah pertama menuju perbaikan untuk mengenalinya. Tanpa kita sadari, kita tidak bisa melakukan perubahan yang signifikan, kawan-kawan. Kutipan tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk mengenali atau menyadari dalam proses pengembangan diri, kawan-kawan. Selain itu, saya juga melakukan beberapa obrolan singkat dengan beberapa kawan yang ingin berbagi pengalamannya. Kawan saya ini bercerita dulu dia sering merasa terjebak dalam pikiran negatif, dan dia sering merasa tidak ada jalan keluar. Namun setelah dia mulai mengenali tanda-tanda kelemahan mentalnya, dia mulai mencari solusi, dapatkan bantuan, dan sekarang dia merasa lebih baik. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi kehidupannya secara pribadi, tetapi juga memperbaiki kehidupannya secara sosial, hubungannya dengan orang-orang di sekitar mereka, terutama di keluarganya, dengan istrinya. Kawan-kawan, itu telah mengidentifikasi tadi ada 9 tanda bagi orang yang lemah mental: ketidakmampuan mengatasi stres, kecenderungan untuk menghindari masalah, kemudian kurangnya rasa percaya diri, sulit sekali untuk mengambil keputusan, sering merasa cemas, mudah tersinggung, kemudian sulit dalam menjalin suatu hubungan,
ditambah lagi kurangnya motivasi, dan dia juga sulit menerima kritik. Ini yang perlu kita kenali. Kan dengan tata-tata tadi kawan-kawan, kita bisa lebih sadar tetap kondisi mental kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, kawan-kawan kita. Ini adalah langkah pertama yang begitu krusial menuju perbaikan sebenarnya, kawan-kawan. Baik kawan-kawan, jika Anda merasa bahwa video ini sangat membantu, jangan lupa untuk memberikan like dan share dengan kawan-kawan Anda. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan channel ini dengan konten-konten menarik. Jika Anda merasa bahwa ada teman atau keluarga yang perlu mendengar message ini, pesan ini, atau melihat video ini, jangan ragu untuk membagikan video ini dengan mereka. Baik kawan-kawan, semoga ini menjadikan pembelajaran. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.